Allah, Allah. Siapa yang di kolbunya ada nama Allah, Allah, itu kolbunya langsung dipandang oleh Allah. Jadi Allah itu cuma pandang kolbu yang ada namanya, sama nama nabinya. Nggak ada lagi. Orang-orang yang di kolbunya tidak ada nama tersebut, itu orang-orangan, Pak. Yang ngomong Rasulullah. Apa kata beliau? Mohon maaf ya. Masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Ini hadis Sahih Bukhari. Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah di dalam kolbunya dan orang yang tidak menyebut nama Allah, seperti orang yang hidup itu yang zikir dan orang yang tidak menyebut namanya itu mati, bangkai jalan. Ini bahasa terjemahan kasarnya begitu. Kalau terjemahan halusnya, perumpamaan orang yang zikir itu orang yang spiritnya hidup. Kalau enggak zikir, spiritnya enggak hidup. Itu bahasa halus, Pak. Mau bahasa yang mana antum? Mau sirnya hidup, kolbunya hidup? Lahiriah. Namun beruntung, kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak bertemu aku, tapi dia percaya kepadaku. Dia mencari orang yang bertemu orang, yang bertemu orang, yang bertemu orang denganku. Tuba liman ra'ani, wa liman ra'a man ra'ani. Semoga kita termasuk mereka. Inilah tujuan utama haul, untuk menghubungkan diri kita dengan orang yang dia punya silsilah ilmu, kepada orang yang pernah bertemu dengan sosok-sosok yang terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut tuba, pohon rahmat yang Allah ciptakan di surganya. Siapa saja yang masuk ke dalamnya akan bertemu pohon tersebut. Jika kita lewati 100 tahun perjalanan baru selesai, baru sampai di ujungnya. Semoga kita semua yang hadir ini Allah takdirkan dalam ilmunya sebagai hamba yang dapat izin berjalan di bawah pohon tuba. Amin ya rabbal alamin. Para mursyid, para masyayikh, ini enggak mungkin kita sebut satu persatu, banyak sekali. Mereka khusus datang dari Sumatera untuk merayakan atau mengadakan, memperingati haul Syekh Abdul Qadim yang dikenal dengan Syekh Mudo. Mudo itu muda, karena beliau sebelum umur 15 sudah dapat gelar Syekh dari gurunya, ulama yang lama di Mekah namanya Syekh Abdul Rahman, seorang mukri yang bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Marzuqi ahli qiraat di Mekah, dan juga Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini guru daripada Said Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin. Said Bakri Syata adalah guru daripada Syekh Mahfud Termasi. Syekh Mahfud Termasi punya kawan juga yang berguru dengan Bakri Syata, namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Juga ada Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Ini punya murid banyak di Indonesia, di Nusantara, di jiran sana juga. Dari mereka-mereka inilah di Jawa ada ulama-ulama pejuang Ahlus Sunnah. Salah satunya Syekh Masyayikhina Hadratus Syekh Hashim Ash'ari qaddasallahu sirrahu. Begitu juga pendiri Muhammadiyah. Kalau tadi mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Dulu namanya Muhammad Darwish. Darwish itu artinya orang yang sedang suluk kepada Allah. Karena beliau bertemu gurunya di Mekah, namanya diganti. Diberikan nama baru, Ahmad Dahlan. Mengambil berkah dari gurunya pemberi nama. Gurunya pemberi nama, namanya adalah Sayyid Ahmad Dahlan atau Ahmad Zaini Dahlan. Dari mereka ini di Sumatera juga muncul ulama-ulama yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, dan tariqat sufi yang belakangan disebut tariqah mu'tabarah. Ilmu-ilmu mereka itu dilanjutkan oleh Syekh Mudo Abdul Qadim.
Beliau nama kecilnya Zainuddin. Saya baru dapat setelah buku ini selesai ditulis. Ini nggak pantas disebut buku, ya risalah kecil. Sebenarnya sudah ditasheh 2 kali, namun yang dicetak baru yang taseh sekali. Yang mentaseh langsung Abu Yazul Asfi. Ya. Ditulis secepat mungkin, jadi insya Allah nanti kita cetak lagi yang sudah ditasehnya. Terima kasih kepada Bu Rina, Pak Ansori dan tim ya, yang sudah nyetak semua. Syekh Muda Abdul Qadim yang bernama Zainuddin. Beliau kemudian berguru lagi kepada seorang syekh yang baru pulang dari Madinah. Kalau tadi gurunya ahli qiraah namanya Syekh Abdurrahman, ini juga namanya Syekh Abdurrahman. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Khalidi As-Sammani. Lama di Madinah. Berguru kepada seorang syekh pengamal kitab solawat berjudul Dalailul Khairat. Pada dengar? Kalau di Pulau Jawa, ini Bu ya, kalau di Pulau Jawa, di pesantren di kayak di Purworejo, di Magelang, di sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Banten, di Jawa Barat, orang kalau mau mengamalkan dalail, kitab sholawat, itu puasa dulu. Atau sembari puasa. Tapi kalau di Sumatera Barat khususnya, agak horor kitab itu sekarang. Kalau ada orang meninggal baru baca kitab dalail. Akhirnya anak-anak kecil takut megang kitab itu. Takut bapaknya mati. Tapi dulu guru saya Al-Muqri, Abuya Syekh Dahnar baru meninggal. Beliau punya guru Syekh Abdul Malik. Beliau punya guru Syekh Abdul Malik dari Syekh Muhammad Arsyad. Lalu Syekh Abdurrahman yang memberikan gelar kepada Syekh Abdul Qadim. Apa kata beliau? Dulu kami baca dalail kalau ada orang sunatan, kalau ada orang hajatan, ada orang merayakan sesuatu, kami baca dalail. Itu kabar yang beliau sampaikan. Namun sayang hari ini anak-anak muda di sana sudah nggak tahu. Ya. Tapi ketika saya belajar di Pulau Jawa, kiai-kiai Jawa kemudian menyadarkan kita kembali betapa dahsyatnya kitab ini. Kitab ini dapat ijazah Syekh Abdurrahman di Madinah dari Syekh pemegang sanad kitab ini. Syekh Dalail namanya Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani. Beliau ini pemegang banyak thariqah. Barangkali kalau dihitung 40 thariqah mu'tabarah beliau pegang. Yang diturunkan kepada Syekh Abdurrahman, thariqah Al-Muhammadiyah atau bernama As-Sammaniyah. Juga seorang Naqsyabandiyah, tapi yang diturunkan kepada beliau Sammaniyah. Beliau ini dapat dari syekh namanya Syekh Abdul Ghani An-Naqsyabandi As-Sammani, dari Abid As-Sindi, dari Husain As-Sindi, dari pentaksis yang membaharui thariqah sufi di zamannya, ulama Madinah yang masyhur dengan nama Syekh Samman, atau yang disebut dalam kitab Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Beliau menyebut thariqahnya At-Thariqah Al-Muhammadiyah. Namun karena hampir semua mursyid menyebut thariqahnya Al-Muhammadiyah, maka muridnya ngasih nama menyebutnya thariqah Syekh Saman. Ini berkembang di Betawi, makanya orang Betawi dulu ada namanya Ratib Saman. Masih ada di beberapa tempat. Ada juga di Palembang, saya masih dapat sanadnya. Ya. Ada juga di Palembang itu Abuya Syekh Zain Syukri. Ya, kalau nggak ada halangan tahun depan kita mau ke sana insya Allah. Ya, juga haul. Juga berkembang di daerah Banjar. Di Banjar Masya Allah sampai hari ini thariqat Sammaniyah, bahkan mujaddidnya, pembaharunya bernama Asy-Syaikh Al-Mujaddid Abah Guru Sukumpul, yang berkembang sampai ke beberapa wilayah di Kalimantan, bahkan sampai ke Sulawesi pun masih ada. Ada namanya Samaniyah Khalwatiyah, ada Samaniyah Taj Yusuf Al-Makassari, bahkan sampai ke Ambon, sampai ke wilayah pesisir di Papua, bahkan sampai di Bima, ya, dan beberapa wilayah yang mungkin kita sebutkan satu persatu.
Nah, belakangan thariqah ini disebut thariqah al-mu'tabarah. Apa arti mu'tabarah? Thariqat yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini kita tidak sebutkan sanad ke Nabi? Cukup ke imamnya. Ya, cukup ke imamnya. Dari imamnya sudah ketahuan pasti nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang bukan Allah, supaya lebih berkah kajian kita, maka kita bedah doa yang paling disukai oleh Syekh Abdul Qadim. Ya. Saya lebih suka menyebut Syekh Abdul Qadim dan menyembunyikan lafaz mudo, karena beliau gelar itu gelar waktu kecil. Ya. Kalau Syekh itu sempurna, kalau mudo ya berarti masih muda toh. Maka ketika saya tulis kitab Istikharah, kita tulis tanpa lafaz mudo, tapi di dalam muqaddimah kita tulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para silsilah Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Surawardiyah, Syaziliyah, dan semua mursyid-mursyid, masyayikh, dan juga yang mendorong penyemangat kita semua, Al-Habib Maulana Al-Habib Lutfi. Wabil khusus sahibul haul Syekh Abdul Qadim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 11, silakan dibuka ya. Ahabbul ad'iyah indahu. Dan ini sudah ada terjemahannya. Allahumma. Allahumma dalam bahasa Arab Allah. Ternyata al itu bukan bahasa Arab saja, tapi bahasa awalnya yang dipakai Sayyidina Adam menjadi akar dari bahasa Arab, akar jadi bahasa orang Yahudi sekarang, akar dari bahasa orang Suryania, Nabi Isa, itu namanya Aramaik. Al-Aramiyah. Bahasa apa? Al-Aramiyah. Mereka menyebut Allah itu dengan lafaz yang pendek. Il. Orang Arab gak ada baca el, bacanya il. Makanya Sayyidina Jibril, Mikail, malaikat apa lagi? Israfil, paling nggak mau nyebut nama ini ya. Israel, itu nama-nama. Malaikat itu ada yang namanya pakai il, ada yang pakai un, ada yang pakai an. Macam-macam nama-nama malaikat. Itu mereka punya fam-fam sendiri. Jadi mereka juga punya marga-marga. Marga il, itu marga-marga tinggi. Itu malaikat-malaikat Eliyin. Malaikat-malaikat yang tugas-tugas kalau level negara itu level menteri-menteri. Atau tentara-tentara jenderal-jenderal. Bintang 1, 2, 3, 4 itu mereka. Bintang 4-nya Sayyidina Jibril. Jadi namanya pakai il. Ada macam-macam. Ada nama yang belum kita dengar, masyhur. Ya. Namun karena tidak semua nama malaikat diturunkan lewat Rasulullah namanya, maka kita pun terbatas pengetahuannya tentang nama-nama malaikat. Tapi dalam beberapa kitab disebut-sebut namanya. Ada Yahyail, ada yang pakai sin belakangnya, Kandias. Pernah dengar? Jadi ada malaikat yang berkhidmat membawa ayat dan menjaga orang yang baca ayat itu. Ayat kursi itu ada malaikatnya. Itu ayat kursi turun, puluhan ribu malaikat turun bawa dari Lauh Mahfuz dibawa ke sini. Berat itu. Makanya disebutkan dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a." Quran ini kalau diturunkan ke gunung hancur, tapi diturunkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak hancur sama sekali. Beliau hanya begini, begitu.
Ketika ada turun berkeringat juga bukan main. Di musim dingin, pernah umroh di musim dingin? Belum pernah, mungkin belum pernah umroh sama sekali. Berdoalah, ya. Berdoa aja, maka kapan dikabul aja terserah Allah ya. Jangan tuntut-tuntut Allah lah. Ya, Allah sudah tahu semua. Kita cukup bermanja-manja kepada Allah. Itu kata Sayyidatuna Aisyah. Sayyiduna Nabi SAW ketika turun wahyu Quran musim dingin itu orang balut semua, beliau berkeringat saking beratnya. Faham bagaimana kekuatan tubuh Nabi. Beliau lebih kuat daripada bukit gunung, lebih kuat dari bumi, lebih kuat dari langit, lebih kuat tubuhnya. Bumi diturunkan ke lafaz Allah bergetar. Nabi Muhammad cuma gini, saik nafas aja, cuma begitu aja. Ya, pernah rep-repan nggak? Tahu rep-repan? Udah stres ya? Ini nyawa aku mau kemana? Itu bagi Nabi sedikit itu, nggak ada apa-apanya rep-repan. Ya, ini buya-buya para kiai ini di samping saya, mursyid-mursyid, beberapa murid dan beliau dulu waktu jadi murid. Kalau zikir Allah, satu masa kadang terasa berat, kadang hilang, kadang melayang. Kalau kita melayang beneran ya, melayang pikiran, bener. Kalau beliau hilang, terasa nikmatnya. Tapi kenikmatan, kelezatan itu tidak bisa direncanakan. Inilah jawaban Imam Nota'illah. Nikmatnya zikir, warid itu datangnya suka-suka Allah yang ngasih. Bukan suka-suka mursyid, bukan suka-suka murid. Kenapa diberinya sesekali tanpa direncanakan? Supaya si murid rajin mengetuk pintu Allah. Rajin, supaya si murid tidak menyembah rasa, tapi menyembah yang memberi rasa. Tidak menyembah khusyuk, tapi menyembah yang memberikan rasa khusyuk. Ya. Lafaz Allah ini lafaz yang sama antara tiga agama. Elohim, Allahumma. Sama nggak? Bukan cocok logi Pak. Saya emang ngajarnya ilmu ini. Ya, di sini S2, S3, PKU, ya, kader ulama, alhamdulillah ada kelas di bawah. Kita juga ngajar salah satu yang berkaitan dengan ilmu bahasa, ilmu hadis, ilmu kritik, sanad dan sebagainya macamnya. Nah, jadi ini bukan cocok logi ya, emang dia cocok. Ya. Allahumma. Maka jangan heran beberapa orang klaim orang Islam itu plagiat agama kami. Agama kami yang nyebut nama Allah, katanya begitu. Ini nggak ngerti sejarah dia, ilmu bahasa. Oke. Allahumma, coba baca. Allahumma, baca A itu dibuka. Allahumma, A. Allahum. Jadi ketika baca hum, dari dalam ini dihentakkan. Hum, Allahum. Merinding nggak? Kalau nggak merinding caranya belum benar. Coba lagi. Allahum, Allahum. Tuh, rasa merinding-merindingnya. Iza dzukirallah, disebut nama Allah pasti bergetar. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Karena Quran di dalamnya ada nama Allah, maka merinding kulit orang yang takut kepadanya. Ya. Jadi belajar makhorijul huruf, cara melafazkan huruf, salah satu thoriqoh paling cepat merasakan kedahsyatan kalimat Allah. Ya, ternyata yang baca sholawat mahasiswi saya juga, ya, mahasiswi S1 EIK, ya. Syukran lakunna. Ya. Allahumma ij'al. Nah, kalau disambung Allahumma ij'al. Ya Allah, ij'al berarti barangnya sudah ada. Kalau bukan Allahumma makhluk, ya Allah ciptakan, bukan. Allahumma ij'al. Ya Allah tempatkan, jadikan. Apa yang hendak dijadikan? Fi qalbi, di dalam kolbuku yang gelap. Benar gak kolbu kita gelap? Gelap karena duit. Ya, tapi yang hadir malam ini
ini sudah terang. Ya. Udah mulai terang nih, alhamdulillah. Ya. Pengen jabatan dan naik aja masih pusing. Karena semakin naik tambah pusing. Dulu orang mengira duit, saya kalau punya duit sekian saya mau berbagi. Pas duitnya segitu dia gak jadi berbagi. Masih ingat? Nah, yang sudah punya duit banyak, dulu mimpi mau berbagi nanti, maka jangan pernah nunggu berbagi ketika kaya. Orang yang pelit waktu miskin, waktu kayanya lebih pelit. Orang lagi miskinnya pelit, kayanya medit. Ya. Bakhil. Kalau bahasa Arabnya syahih, itu medit kalau bahasa kitanya. Ya. Jadi jangan nunggu kaya dulu buat berbagi. Berbagi aja, berbagi. Semampu kita toh, insya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah tempatkanlah, hidupkanlah, di dalam, bukan ala, bukan atas, di dalam. Berarti bahannya sudah ada, sumbunya sudah ada, minyaknya sudah ada, bahan bakarnya sudah ada. Coba bayangkan lampu lama, lampu lentera. Kalau kita dulu belum ada listrik namanya apa? Templok apa? Gitu deh ya. Antum bahasanya macam-macam soalnya. Kalau di kampung namanya apa Bu ya? Lampu damar. Cimporong. Aduh namanya lebih keren lagi. Lebih aneh lagi. Cimporong. Ya, bukan ciampea ya. Apa? Pusuang. Aduh, saya pusing lagi istilahnya. Bahannya sudah ada, sumbunya sudah ada, wadahnya sudah ada. Bahan bakarnya dulu dari minyak damar atau dari minyak apapun. Minyak tanah belakangan. Dulu sebelum ada minyak zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah, enggak perlu diambil dari mana-mana. Dia sudah ada bahannya di dalam. Jadi kalau ingin menghidupkan kolbu, enggak usah melirik kiri dan kanan. La syarqiyah wala gharbiyah. Minta kepada Allah, Allah selalu menatap ke dalam kolbu. Ketika orang berdoa, Allah maja'al fi qalbi nurah, ya Allah hidupkan cahaya di dalam kolbuku. Kira-kira cahaya apa? Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Surat An-Nur ayat 35. Allah lah pemilik cahaya langit dan bumi. Lalu ada lafaz mathalu nurihi kamishkat. Perumpamaan daripada nurnya. Ini nur yang kedua. Kata Imam Qad'iyat, dinukil dari murid imamnya sahabat dalam tafsir yaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, hibrul ummah. Apa kata beliau? Nur athani, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika disebut, ya Allah, di dalam kolbuku gelap, tidak ada cahaya. Kolbu kita nggak perlu lampu seterang sehebat Istiqlal ini. Nur apa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan nur Muhammad di dalam kolbuku. Kalau nur Muhammad hidup di dalam kolbu, disebut namanya, kita akan rindu kepada yang punya nama. Maka tadi waktu mahal qiyam pasti terasa nikmat sekali, ya. Terasa rindu enggak tadi? Atau orang berdiri, kita berdiri, ya lumayan lah ya. Kenapa kita berdiri ketika ada baca mahal qiyam? Karena kita malu kepada pohon, malu kepada bebatuan, malu kepada hewan-hewan. Ketika Nabi lewat mereka sambut, maka kita menghadirkan nur itu dalam kolbu. Gak usah jauh-jauh, gak usah ngelirik kiri kanan, pandang di dalam diri. Nanti nurnya Allah terbitkan. Sebut saja namanya. Apa ciri-ciri nur setelah terbit? Gampang tersentuh disebut namanya. Kita belum bertemu secara fisik, tapi kita merindukannya. Aneh gak? Aneh ya? Kita jatuh cinta kepadanya, padahal kita tidak pernah bertemu beliau. Ya.
Jadi nur di situ nur siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad nurullah. Makanya dalam Haikal Ma'arif kita baca Ahadatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Ada versi keduanya Muhammad Nurullah. Itu. Jadi nur di situ yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya supaya nur itu hidup? Nah, ini kita baca cepat. Pada pendengaranku nur, bukan telinga, pendengaran. Bedakan telinga dengan pendengaran. Orang punya telinga semua, tapi yang dapat pendengaran bercahaya disebut nama nabinya, dia merindukannya. Itu. Wa fi basari nura. Bukan di mata ini, tapi pada kekuatan yang Allah berikan pada mata ini. Bahwa dia melihat dengan keberkahan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya cuma cerita pengalaman, yang pengalaman saya cuma secuil dibandingkan Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kata kawan, halu ente halu, haluin kali. Ya. Dia nggak bisa membedakan pengalaman ruhani dengan kasyaf ruhani. Beda halu dengan pengalaman. Kalau halu itu dibuat-buat, dihadir-hadirkan, dibayang-bayangin. Gitu. Kalau ini memang nyata sekali terjadi pada orangnya. Imam Abul Abbas Al-Mursi, pengarang Hikam, Imam Syaziliyah di zamannya, kata beliau, jika aku memandang sesuatu dan tidak melihat nur Muhammad padanya, maka aku menilai diriku murtad. Kita berapa kali murtad menurut Imam Mursi? Imam Abul Abbas Al-Mursi menganggap orang yang begitu, kalau dirinya dia murtad, bagi muridnya enggak. Berat jadi wali ya. Berat jadi wali itu. Maka kita berdoa, meskipun kami enggak pantas jadi walimu ya Allah, minimal kami cinta kepada mereka ya Allah. Kan kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Datang orang kepada Nabi. Apa kata dia, ya Rasulullah? Abu Darda orangnya. Nanti engkau masuk sorga, kalau beruntung kami masuk sorga, tapi engkau sungguh tinggi makommu, kami entah di mana. Nabi ngerti maksudnya. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Hadis Bukhari. Abu Darda, tenang. Kamu cinta siapa? Nanti engkau akan bersama dengannya. Jadi cinta pasangan dalam mencintai Nabi Muhammad. Cinta kawan dalam mencintai ajaran Nabi Muhammad. Cinta guru dalam mencintai ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beliau halu enggak? Saya mau tanya, Imam Abul Abbas Al-Mursi nabi atau bukan nabi? Gurunya Ibnu Athaillah, pengarang Hikam. Jika terjadi pada beliau, mungkinkah terjadi pada umat sekarang? Beliau bukan nabi, terjadi pada diri beliau. Sekarang kita bukan nabi, mungkin gak terjadi pada kita? Mungkin, bahkan sekarang lebih mungkin. Karena masa sudah begini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua makomat-makomat dulu pada umat ini, umat akhir zaman. Ya, ini doa selesai nanti kita baca, kita ijazahkan semua. Siapapun silakan diamalkan. Ya, nanti ada tambahan di situ yang mahal. Ya, bagian belakangnya itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an yasari nura. Ya Allah, tidak hanya di pandanganku, di pendengaranku nur, tapi pada kiriku, kananku, hadapanku, belakangku, atasku, bawahku. Yasar, kiri. Ya. Ini ketinggalan yaminnya nih ya. Kanan, depan, khalfi, belakang, fauqi, atas, tahti, bawah. Semuanya nur. Dulu Syekh Mudo Abdul Qadim berkalam ke murid-muridnya. Muridnya itu ada namanya Syekh Jian. Syekh Jian itu gelarnya
Dato Fatih, muridnya nih beliau samping saya. Ya. Juga ada juga muridnya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik itu mertua dari yang duduk di samping saya ini. Beliau juga punya murid namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar punya murid Syekh Muhammad Surin. Syekh Muhammad Surin, ini beliau pelanjutnya. Syekh Abdul Qadim punya kawan namanya Syekh Muhammad Jamil. Dan juga muridnya Syekh Muhammad Ilyas. Pelanjutnya, ini beliau juga ada ternyata. Beliau pelanjut dari murid yang kelima atau berapa di situ, Syekh Muhammad Kanis. Syekh Muhammad Kanis punya murid namanya Syekh Hasan Basri yang mendidik saya waktu kecil. Beliau mengijazahkan beliau berdua, dan uniknya nama mereka bertiga ini sama. Siapa namanya tadi? Ingat gak? Riz, orang Padang tuh suka nama pakai R. Riz Wandi. Tapi panggilannya lain-lain. Ya Bu ya, beliau Buya Wang. Rizwan Wang. Kalau ini masih sama, beliau juga sama, Buya Riz. Ya. Di belakang saya, yang pertama mendidik saya dan mengijazahin, mohon maaf Buya, di belakangi. Beliau Abuya Kasril Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Thariqatnya satu aja. Zikirnya lembut, Allah, Allah. Beliau ini pelanjut Syekh Ilyas, kawan daripada Syekh Abdul Qadim. Kawannya, ya. Banyaklah, ini Buya-buya. Ini anak beliau ya, cucu, alhamdulillah. Jadi saya dikelilingi oleh orang-orang yang ya Masya Allah lah ya. Dan sampai hari ini beliau-beliau ini masih buka zawiyah atau surau tempat suluk. Orang zikir 10 hari, 20 hari, 30 hari, bahkan 40 hari. Mau lebih juga boleh. Ya, benar Bu ya? Mau lebih juga boleh. Nah, Syekh Abdul Qadim berpesan kepada guru-guru beliau ini. Apa kata beliau? Jadikan langkahmu langkah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang salah faham. Dikira buat tulisan pakai kaki, melangkah lalu dibuat kaligrafi Muhammad pakai kaki. Sopan enggak? Nama ente ditulis pakai kaki, sopan enggak? Nama kita ditulis pakai kaki, sopan enggak? Tapi kemasukan, kesusupan bliss. Maka dia taruh ya tempurung tuh di kakinya, satu kanan. Dia buka langkah yang disebut langkah silat. Mulailah gerak. Digerakkan, dia kira digerakkan Allah. Betul semuanya izin Allah, tapi yang ini Allah gak ridho. Ini jalur gelap, jalur nar, jalur zulumat, bukan jalur nur. Dia melangkah, katanya ini gerak dari Allah, langkah Muhammad. Dia tulislah nama Muhammad dengan kakinya. Ini kesusupan iblis, berhasil iblis menghina Nabi Muhammad SAW. Bukan itu yang disebut langkah Nabi Muhammad. Ya, langkah Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ajaran beliau? Ajaran beliau al-hilm, bersikap lembut, tidak cari lawan. Nabi Muhammad bahkan sudah dilawan pun beliau tidak kemudian membalas. Kalau kita masih mending, lu jual gua beli ya kan. Kalau di bahasa kami dulu, lawan tak dicari, bertemu pantang lari tak dielakkan. Nabi Muhammad gak begitu, ngikutin wahyu. Lawan tidak dicari, ketemu tunggu dulu kata Allah lawan atau tidak. Dan itu terbukti di di perjanjian Hudaybiyah. Nabi bawa senjata lengkap, kalau mau hancur itu kafir di Mekah. Tapi beliau mundur. Sampai Sayyidina Umar bersuara keras. Lalu kemudian beliau tobat 40 hari 40 malam. Begitu Rasulullah. Maka siapapun di sini yang hadir adalah pejuang-pejuang dakwah.
Jangan bernafsu dalam dakwah. Bedakan ghairah, girah dengan nafsu syahwat. Kalau pakai nafsu, takbirnya enggak menggetarkan hati, tapi bikin jengkel. Tapi kalau dengan girah, takbirnya membuat kolbu tenang, penuh cinta kasih. Gerakan itu yang mau kita hidupkan. Ya, insya Allah. Ini doa yang inti setelah itu. Waj'alni nura. Ini doa dari Nabi. Jadikan aku ya Allah, hambamu yang hina ini ya Allah, izinkan aku ya Allah lebur dalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya menerjemahkannya begitu? Jika terbit bulan purnama, masih terlihatkah bintang-bintang? Hilang. Jika terbit pelita sang surya matahari, masih kelihatankah bulan? Enggak kelihatan. Jika cahaya yang Allah hidupkan di dalam ini disertakan hadir saat nur purnama Nabi Muhammad hadir terbit, di saat sang surya Nabi Muhammad terbit, maka nur kita lebur dalam nurnya, cahaya kita lebur dalam cahayanya. Kenapa? Cahaya ini adalah pantulan dari cahayanya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama baginda Nabi Muhammad adalah Nur. Salah satu nama beliau adalah Nur. Ya. Inilah yang disebut fana fi nuri Muhammad. Ini jarang dibahasakan orang. Biasanya cuma fana fi ismillah, fana fillah, fana fi zatillah, fi sifatillah. Tapi ada satu yang dilupakan, padahal ini doanya kita baca. Fana fi nuri Muhammad. Apa arti fana? Fana itu artinya lenyap, binasa. Lenyap, binasakan dirimu, matikan dirimu sebelum mati. Bagaimana mematikan diri sebelum mati? Kita simpan hawa nafsu, dahulukan kolbu, ikuti sang panglima kolbu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kolbunya bercahaya, ikut serta dengan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cahaya ini kalau sudah terbit mesti dirawat. Mobil atau tadi lentera, lampu, jika habis bahan bakarnya, kalau sekarang listrik habis pulsanya, kita apain? Kita isi ulang. Maka cara isi ulangnya ini yang mahal, ini yang ada setelah itu. Maka menambahkan doa untuk menjelaskan kepada murid rahasia doa, itu salah satu sunnah para ulama-ulama awal. Seperti Sayyidina Ali, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, sampai kepada imam-imam kita yang hidup hari ini. Makanya Allahumma anta salam, cuma 3 lafaz sekarang menjadi sekian lafaz. Karena ulama kita menambahkan supaya ada keberkahan. Di sini ada tambahan dari beliau. Allahumma nawwir qalbi bidzikri la ilaha illallah. Ya. Apa tadi lampu? Apa tuh yang ditarik itu? Vung itu. Apa yang gede lentera itu? Apa namanya? Temporong tadi. Cempor. Setrong apa? Itu kalau kita mau ngidupin, kita pompa dulu nggak? Pompa dulu. Mompa kolbu, lafaznya la ilaha illallah. Ya. Kenapa kemudian ada titik-titik jalan zikir? Diambil dari ubun-ubun, kalau di Syaziliyah dari ujung kaki. Ya. Diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, dibawa ke bahu kanan, dihunjam illallah supaya dipompa. Ketika dipompa maka cahayanya terang benderang. Maka lihatlah tadi si lentera, si lampu. Awal kita genjot begitu, cahayanya luar biasa. Itulah sebabnya ketika mata memandang pertama kepada cahaya, mata kita silau,
pingsanlah si murid atau hilang kesadarannya sesaat, disebut karam atau fana. Ya, pasti ada di antara kita lagi zikir tiba-tiba hilang kesadaran. Itu bukan setan. Itu karena cahaya terbit. Begitu mata kita silau. Mata kita silau. Ya, itu rahasia sebenarnya yang terjadi. Karena cahaya di sini lebih kencang dari cahaya matahari. Cahaya matahari paling silaunya di sini. Tapi cahaya di dalam kolbu ini, dia bisa membuat kehilangan kesadaran sesaat. Ya. Tapi kalau cahayanya nambah terus, itu namanya wali majzub. Wali majzub itu setiap detik per detik bertambah terus. Makanya mereka nggak sempat kembali kesadarannya ke bumi. Disebut wali majzub. Ketarik terus oleh cahaya itu. Ya, di Pulau Jawa, di Madura pun saya ketemu. Kemarin baru meninggal, ada seorang Habib di Banjar, ya, baru meninggal. Habib Rafi, seingat saya namanya. Itu baru meninggal juga. Itu wali-wali majzub, cahaya di kolbunya terus. Ya. Jadi jangan sering-sering minta cahaya yang kenceng itu. Ya, ntar nggak balik-balik dikira gila sama orang. Bukan, itu bukan gila. Justru dia di atas kecerdasan orang biasa. Karena nur tadi 70.000 tabirnya, lapisannya. Di dalam satu nur ada lagi 70.000. Di dalam satu nur 70.000 lagi. Gak ada ujungnya. Kadang-kadang orang mengira baru dapat, wah saya sudah jadi wali nih. Ya. Wali apaan? Wali murid. Wali nikah. Antum paling cepat kalau bahas begituan ya. Jadi nawwir qalbi, ya Allah, kalau bahasa bebasnya, pompalah kolbuku dengan kalimah la ilaha illallah. Kenapa ahli zikir baca ini, ahli thariqah baca ini berefek, tapi orang awam mohon maaf baca ini nggak ada efek karena tidak tahu cara teknik mompanya. Ini ayah saya jago mompa itu, yang paling pojok pakai batik. Itu dulu kita juga mau memompa gak hidup-hidup, tapi giliran mompa 3 kali beres. Nah, itu hebatnya mursyid. Mursyid dapat izin daripada gurunya. Gurunya dari gurunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka mompa kolbu murid, langsung terbit cahaya di kolbunya. Dengan izin Allah dan syafaat Rasulullah. Siapa yang merasakan itu? Dia telah merasakan syafaat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Nabi berdoa, doa kita sudah hafal semua. Allahumma a'inni ala dzikrik. Yang doa ini siapa? Nabi Muhammad. Ya Allah, bantulah aku. Ngapain? Menyebut namamu. Yang ngajarin doa ini maksudnya lagi ngasih kita syafaat. Siapapun yang di kolbunya Allah izinkan disebut nama Allah, berarti dapat syafaat doa Rasulullah. Jadi syafaat itu sudah dimulai semenjak di dunia. Semenjak di dunia. Jangan hanya urusan dunia minta syafaat. Urusan bisnis minta datang ke kiai, datang ke mursyid. Saya nggak minat sama yang begituan. Walaupun dia bawa sekian kotak tuh ya. Apa tuh sekian kotaknya? $. Nggak minat kita. Kita minat dia bawa kolbu. Belakangan baru kotaknya dibawa, nggak apa-apa. Kolbunya dibawa. Kolbunya dibawa. Ngaji, karena thariqah, guru-guru kita ngaji. Thariqah pertama itu ngaji dulu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh kita terjemah, wahyu pertama, thariqah pertama itu Iqra, ngaji. Coba yang dibaca apa? Iqra bismi rabbik. Bacalah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu, penciptamu? Allah. Maka yang dibaca nama Allah. Nah, masuk ke doa yang kedua. Waqshif sirri. Ya Allah, sirku. Sir ini tempat Allah menyimpan namanya, sifatnya, nama-nama tentang Allah, penjelasan tentang sifat-sifat Allah itu disimpannya dalam sir. Boleh kita sebut kayak library, maktabah, perpustakaan. Bahkan sir ini boleh kita artikan dengan apa?
tempat Allah menyimpan rahasia-rahasia. Itu sir. Kita kalau nyimpan rahasia di tempat terdepan, di halaman rumah atau di kolam kamar, di kamar lagi, terus dikasih tembok. Kalau pakai ada box kan ada box khusus tuh. Itu ditempel ke tembok, Pak. Biar nggak bisa dibawa orang kemana-mana. Sir ini Allah tempelkan kepada ruh. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara Allah mengaitkannya. Mengkait, muqayyad. Apa kata beliau? Waqshif sirri. Ya Allah, sirku, tempat engkau menyimpan pengetahuan tentangmu, sedang tertutup ya Allah. Maka tolong dibuka. Berarti kita minta bukanya ke guru atau ke Allah? Ke Allah, tapi berkah ajaran guru. Maha guru siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa membuka sir berkah jasa guru dan sang maha guru adalah baginda Rasulullah, wajib berselawat dan mendoakan guru dan menyenangkan hati mereka jika mereka masih hidup. Wajib. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut berterima kasih kepada Allah, bersyukur sampai kita berterima kasih kepada makhluk. Dan makhluk yang paling berhak pertama kali kita berterima kasih adalah orang tua dan guru, yaitu Rasulullah SAW. Orang tua ruhani Rasulullah, guru rohani Rasulullah, baru orang tua fisik, baru guru-guru kita. Ya. Oleh karena itu di sini diulang Allah, Allah, Allah. Ya. Coba baca sama-sama. Waqshif sirri. Ayo. Waqshif sirri bidzikri Allah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang rajin memupuk kolbunya, sirnya dengan baca Allah, 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 maka bahan bakar sang nur tadi tidak akan pernah putus habis. Mungkin sumbunya rusak, Allah ganti. Mungkin wadahnya rusak, Allah akan perbaiki dan sempurnakan. Sering sebut Allah, Allah. Siapa yang di kolbunya ada nama Allah, Allah, itu kolbunya langsung dipandang oleh Allah. Jadi Allah itu cuma pandang kolbu yang ada namanya, sama nama nabinya. Nggak ada lagi. Orang-orang yang di kolbunya tidak ada nama tersebut, itu orang-orangan, Pak. Yang ngomong Rasulullah. Apa kata beliau? Mohon maaf ya. Masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Ini hadis Sahih Bukhari. Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah di dalam kolbunya dan orang yang tidak menyebut nama Allah, seperti orang yang hidup itu yang zikir dan orang yang tidak menyebut namanya itu mati, bangkai jalan. Ini bahasa terjemahan kasarnya begitu. Kalau terjemahan halusnya, perumpamaan orang yang zikir itu orang yang spiritnya hidup. Kalau enggak zikir, spiritnya enggak hidup, itu bahasa halus, Pak. Mau bahasa yang mana antum? Mau sirnya hidup, kolbunya hidup? Mau. Maka ambil ilmu ini dari ahlinya. Ya, ambil dari ahlinya. Sering dengar nama Allah, kenapa tidak ada efeknya? Karena tidak tahu cara menyebutnya. Tidak tahu cara menyuapinya, maka mesti kita menyuapi kolbu. Enggak sanggup sendiri, minta tolong kepada guru. Jadi mohon maaf nih, walaupun di sini sudah gede-gede, udah bisa makan sendiri. Dulu waktu makan dia bantuin ibu enggak? Waktu umur setahun, 2 tahun, ya dibantuin. Kalau lupa, umur 3 tahun masih lupa, dianterin, diingetin. Itulah guru, ngingetin murid yang mau diingetin. Ada juga yang gak mau diingetin, tersinggungan. Saya zikir mulu kok diingetin. Ada juga yang begitu. Jangan zikir riya, tersinggung dia. Saya ini ikhlas kok, bilang gak ikhlas.
Kalau udah begitu, sulit didik dia. Udah ngerasa gede sebelum masanya. Udah ngerasa mateng sebelum dia mateng. Ini yang berbahaya, ya. Dan itu terjadi banyak, ya. Beliau-beliau ini sudah makan garamnya udah bertahun-tahun. Murid awalnya, Masya Allah, lama-lama nyerang beliau, ngata-ngatain gurunya. Ya Bu ya, ini kayaknya wajah-wajah yang pernah dikata-katain muridnya. Ya, wajah-wajah yang ketemu dipuji-puji, cium tangan, belakang, apa itu makomnya. Murid bisa jadi juri. Datang ke mursyid ini bilang, makomnya segini nih. Datang sini, ini orang mursyid makomnya lebih tinggi dari mursyid yang itu. Datang ke mursyid fulan, apa kata dia? Si anu itu gak keramat, gak kasyaf. Masa dia gak tahu nama saya? Sejak kapan standar mursyid tahu nama ente? Ada gak standar mursyid tahu nama kita? Rasulullah aja ketemu orang nanya, kamu siapa? Nanya Rasulullah. Kalau nama rohani Rasulullah tahu, kalau nama fisik kan Rasulullah gak tahu semua. Ya, wasyrah ruhi bidzikri hu Allah, ya. Ya Allah, lapangkan ruhku. Nah, ruh ini ternyata terpenjara kalau tidak masuk nur tauhid. Nur tauhid simbolnya huwallah. Huwallah. Coba Allah dibaca. Allah. Belakangnya dibacanya apa? Allahu. Baca ayat kursi depannya. Allahu la ilaha illa hu. Benar gak? Maka hu itu nama Allah. Zikir dengan lafaz hu itu lanjutan dari zikir Allah. Zikir dengan lafaz Allah itu adalah puncak zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah adalah puncak semua zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir paling puncak la ilaha illallah. Di dalam puncak itu ada lapisan-lapisan inti. Inti pertamanya Allah, Allah. Inti keduanya hu. Ada lagi inti di dalamnya yang tidak boleh dibuka di majelis ini. Ya, yang tidak semua mursyid juga diberi. Apalagi cuma murid. Ya. Inilah yang dikalamkan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ilmu ma'rifat ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah hai Muhammad kekasihku, ar-ruh itu urusanku, suka-sukaku. Aku mau bagi, aku bagi. Enggak aku bagi yang aku simpan. Kepada siapa rahasia disimpan? Kepada orang ember atau kepada orang yang bisa jaga rahasia? Maka orang-orang yang bisa jaga rahasia Allah akan dititipkan, diilhamkan di dalam ruhnya nama yang menjadi inti lafaz hu. Karena di dalam hu itu ada lagi lafaz, di dalamnya ada lagi huruf, di dalam huruf itu ada lagi huruf. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah lah yang maha tahu, maka dia hanya berikan kepada kekasih sang pemegang rahasia. Mungkinkah kita sebarkan ceritakan rahasia ke orang yang suka cerita? Ya mungkin, nih ngomong nih, ini rahasia nih ya, jangan ceritain ke orang nih ya. Ntar datang lagi, ini rahasia nih ya, jangan cerita. Itu mah bukan rahasia bro. Ya, rahasia itu kokoh-kokoh. Oleh karenanya, kalau belum lolos dalam zikir la ilaha illallah, belum bisa masuk ke zikir di atasnya, ke dalamnya. Karena la ilaha illallah itu hisni, bentengnya Allah. Maka semua mursyid kita ini khatam zikir 70.000 la ilallah kali 7 tuh gimana? Dan seumur hidup mereka ulang. 70.000 kali 7. Udah pernah zikir begitu belum? Pasti protes. Apa ini? Kok zikir kayak hitung-hitung? Ya. Antum duit ngitung gak? Ya, ngitung duit banyak. Kok masih dihitung? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha
dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Banyak itu berapa? 1000 banyak gak? Berarti boleh dong zikir 1000. 10.000 banyak? 70.000 banyak? Kali 7? Berarti angka-angka ini termasuk zikir banyak. Cuma orang-orang thariqah sekarang zaman ini, sejauh pandangan kita yang lemah ini, yang mau berzikir dengan cara-cara, dengan lafaz dan angka-angka yang tak terhingga itu. Zikir dulu dengan angka, lama-lama angka hilang. Asik dengan yang punya nama. Kalau sudah dengan punya nama nggak perlu angka. Itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali tadi yang disebut oleh Imam besar. Imam Ghazali buat kriteria sufi. Salah satu kata beliau di jilid pertama Ihya. Kalau engkau telah musyahadah, sudah memandang Allah, sudah fana pada Allah, angka tidak perlu. Nggak perlu ada zikir pagi sore. Kenapa? Detik per detik kolbumu merasakan pandangan Allah. Ruhmu merasakan hembusan-hembusan Allah. Kalau sudah begitu, nggak perlu pakai one day one juice. Karena setiap nafasnya dia pasti baca Quran, baca ayat, baca zikir. Setiap nafas. Karena kita belum begitu, kita lagi belajar zikir. Ada zikir pagi, zikir sore, zikir habis sholat. Benar nggak? Kita dalam sholat aja masih ingat dunia. Bener? Gimana antum terus bilang gak perlu zikir dengan angka? Nabi ngajarin pakai angka. Angka 33 munculnya di hadis atau di hadas? Angka 33. Orang yang mengatakan tidak boleh zikir dengan angka, mulutnya berhadas. Karena di hadis ada, Pak. Yang ngajarin 33, 10, 25, 100 kan Nabi. Itu kan contoh. Emang kalau 99 jadi bid'ah? Kalau 101 jadi bid'ah. Kurang 33, 32, bid'ah enggak? Kan enggak begitu, ya. Jadi zikir dengan angka itu adalah sunnah masyru'ah min hadratin Nabi Muhammad SAW, ya. Kita lanjut. Jadi boleh zikir pakai hu, bukan hu bahasa orang Indonesia. Lagi ada temannya dibully, hu. Itu mau beda. Ini hu-nya pakai ha besar. Coba ha besar. Ha. Hu. Rasakan Pak, ya. Coba mau menikmati sedikit, ya. Coba pejam matanya semua, pegang dadanya. Bayangkan dari ujung kaki, naik ke dada, ke wajah sampai ke punuk, turun, Allah. Lagi dari ujung kaki. Sampai ke ubun-ubun. Allah. Sekali lagi. Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu teknik zikir surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Jadi Quran itu antum ambil bagian mana aja, kata Abu Ya Said Muhammad, khuz ma syi'ta lima syi'ta, dalam kitabnya Ababul Farj. Ambillah dari Quran sesukamu untuk sesukamu. Maka ulama kita dari dulu zikir, kalau tadi ujung kaku sampai ujung itu hanya teknik. Nanti buya-buya kita ada lagi dari pusar, dan terasanya nikmat sekali kalau mau mengikutinya, ya. Dan itu bukanlah bid'ah. Untuk apa teknik tadi? Supaya pikiran tidak melayang kemana-mana. Makanya dikunci pakai jalan zikir. Disebut namanya jalan zikir. Titik-titik zikir. Bahasa Arabnya latifah. Titik-titik halus di dalam diri. Dan itu miliaran di dalam diri. Di dalam titik itu ada titik lagi. Di dalamnya itulah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, doa yang penutupnya, Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik. Ya Allah, terangi kalbuku dengan nur hidayahmu, hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kama nawwartal arda min nuri syamsik. Sebagaimana engkau cahayai bumi dengan cahaya matahari. Kalau bumi tidak dapat cahaya, pohon tumbuh atau tidak? Enggak tumbuh. Penyakit banyak, maka jika nur ini tidak ada di kolbu, muncullah penyakit sombong yang tadi dijelaskan Buya. Mungkin iri, dengki, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau diwali-walikan sejuta orang, kalau enggak ada nur Muhammad di kolbunya, maka iri dengki bersemayam. Tambah ilmu, tambah iri. Tambah dalil, tambah iri. Karena dalil dia gunakan untuk menyerang orang yang dia iri. Untuk merendahkan orang yang dia merasa sombong terhadap orang yang dia rendahkan. Nih hati-hati. Oleh karenanya, benarlah kata guru-guru kita dulu, jika ingin belajar zikir, tuluskan niat. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kamu tambah ilmu, tambah sombong. Tambah pengalaman rohani, tambah sombong. Ntar merasa wali sendiri antum, ngomong. Kalau enggak lewat saya enggak sah wali ente. Ya. Emang wali ente doang. Emang Allah sekedril itu. Itu orang Badui itu yang begitu ngomongnya. Kata orang Badui, Allah marhamni wa Muhammadan wa la tarham siwana. Ya Allah rahmati saya dan Muhammad saja, selain kami enggak usah. Di depannya ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi mereka senyum-senyum aja, kenapa? Badui. Jadi kalau ada yang begitu saya anggap Badui, wali Badui. Ya, mau jadi wali Badui? Abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Selama-lamanya dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Wahai yang maha merahmati. Lalu beliau kemudian ikhtitam dengan doa. Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, jadi kalau sudah dizikirkan, lalu diberikan doa. Ya Allah bersihkan kolbuku anisyirki wal kufri. Ya, dari syirik. Syirik itu salah satunya riya. Riya itu enggak hanya suka dipuji, takut dicaci, itu bagian dari riya. Kita ngikut Buya nih, guru-guru kita mursyid. Karena takut dicaci orang, disesatkan orang, takut disebut gila, kita enggak jadi ikut mereka, malah ikut nyerang mereka. Itu bagian dari riya yang tersembunyi, hati-hati. Jadi riya ada dua apa aja? Riya suka dipuji, dilihat orang lalu dipuji. Yang kedua, takut dicaci. Dan penyebab seorang murid khianat kepada gurunya yang nomor dua itu. Takut dicaci, takut disebut sesat seperti gurunya, takut disebut gila seperti beberapa orang yang emang udah gila belajar tarekat ya tambah gila. Sebagaimana orang sombong belajar tarekat tambah sombong. Jadi ini wallahi demi Allah, saya jarang-jarang sumpah dengan nama Allah. Enggak ada orang gila belajar tarekat. Yang ada orang tarekat belajar tarekat tambah gila. Orang sombong belajar tarekat tambah sombong ada. Tapi kalau dia ngikutin tarbiyah gurunya, sembuh dia dari penyakit kolbunya. Insya Allah. Wan nifaq, ya, kemunafikan. Munafik itu banyak sekali. Munafik yang paling bahaya, kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin jilid 4. Lisanmu baca Allah, la ilaha illallah, kolbumu tidak mengikutinya. Tidak mentasdiknya. Inilah kenapa perlu tadi dibawa dari pusar, dibawa ke ubun-ubun la ilaha, dibawa ke bahu kanan ilah, lalu dihunjam Allah, supaya kolbu ikut. Jadi itu bukan bid'ah, itu bagian daripada ijtihad para ulama dan mereka ijma. Jadi semua ulama thariqah membolehkannya. Jadi ijma itu tidak hanya ahli usul fikih, ada ijma ulama ahli tasawuf. Mereka membolehkannya, ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa ditutup dengan salawat? Tidak adalah doa yang dibaca, dipanjatkan, lalu tidak ditutup dengan salawat. Melainkan doa itu tidak terangkat. Dia akan tertahan di bumi. Seperti kajian kita malam-malam kemarin yang ikut kajian hikam. Doa bukan maksa Allah. Satu, Allah sudah tahu belum apa yang akan terjadi pada diri kita?
apa yang kita minta sebelum kita lafazkan Allah sudah tahu. Maka doa bukan memberitahu Allah. Nah, ini banyak yang doa lagi ngasih tahu Allah. Berarti lebih tahu ente daripada Allah. Lebih alim ente dong daripada Allah. Enggak ada dong sifat Allah bernama ilmu. Itulah kenapa banyak doa orang itu tidak mujarab, tidak berkah. Kalaupun dikasih tidak berkah. Karena dia lahin ghafil. Dia lalai kepada Allah SWT. Jadi kita biasakan solawat. Nah, salah satu solawat favorit beliau, solawat tafrijah, nariyah. Ya, lalu ada solawat ruhiyah. Korea Selatan. Dia pada dia setia dalam keramaian. Dia merasa terhina dalam hubungan Tuhan. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka tidak punya keluarga, keluarga ideologi, keluarga gerakan. Kenapa teroris itu bisa menjadi pedes di Eropa? Saya ini karena mereka membangun sistem. Kalau untuk melawan kelompok, kan mereka tidak punya agama. Bagi saya teroris itu tidak ada agama. Dimanapun, ya dia pasti akan memanfaatkan agama tertentu. Kalau yang berikan teroris itu di Inggris, Amerika, Anglo. Kalau di Rusia bisa jadi komunis sendiri, di Cina bisa jadi gitu juga. Di Jepang kita tahu percaya ada yang ngaku sebagai jurusan. Dan di banyak tempat mereka tahu agama mereka adalah agama kebencian. Karena semua agama yang kita kenal sekarang mengajarkan kita, karena kita dilahirkan sebagai muslim dan guru kita banyak muslim, tentu kita yang kita bicarakan adalah saya tidak bicara agama sebenarnya, itu otoritas lagi. Silakan juga ngomong perintah diskusi kita wilayah kita, karena di agamanya ada otoritas. Saya untuk mendapatkan otoritas sekolah, belajar. Jadi dari manhaj mereka, sistem pendidikan mereka. Jadi kalau kuliah karena nikmat NKRI ini besar sekali, saya sangat support apapun pergerakan dari lembaga manapun untuk meredam, memvaksin virus teroris. Semoga ini menjadi sebuah pergerakan kekeluargaan dengan kesering datang ulama-ulama pesantren yang sekolah moderasi beragama. Jangan cuma datang mereka ya saran saya. Siapa yang kemudian menjadi total harus akrab dalam ulama. Kita sudah melihat bagaimana dasarnya aturan sudah itu ditarik ya baru kita jangan ini punya agama Islam nggak agama yang membawa kalau Islam masih kemudian membunuh orang yang Quran. Kalau dia Muslim langsung ini ada ini tanda bahwa mereka nggak punya agama. Mereka monster tapi pakai tubuh pakai agama. Dan kita ketemu personalnya mereka kita tak boleh benci. Perhatikan. Karena rasa kita juga rasa cinta kasih. Saya baru tahu tadi istilahnya kontra dari bukan sana mati. Sana dari Allah. Surah Al-Muntah. Surah Al-Muntah bahwa Allah mengatakan Allah tidak melarang belajar tentang Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil, berbuat rahmat kepada orang yang berbeda agama, berpaham selama mereka tidak menyerang agama dan tidak merawat tempat tinggal, mengusir kamu dari tempat tinggal. Dari sinilah muncul istilah hukum Allah, cinta negeri bagian dari
hadis. Rasulullah bukan seperti pemahaman terhadap surat Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Ya. Jadi orang-orang yang akan kita berbuat baik kepada mereka, tidak menyerang agama, tidak, yang kedua, tidak mengganggu, mengusir negeri. Kalau negeri ini nggak aman, bisa nggak kita sholat? Bisa nggak buat pengajian ini? Bisa. Maka narasi kita kepada kawan-kawan, negeri ini sudah dinikmati Allah, tinggal sama-sama kita bangun. Maka saya mengajak teman-teman aktivis itu, jangan pengen buat negara baru lagi, hancur. Nanti nggak puas lagi buat negara baru, itu kelompok kemarin. Salah satu karakter Khawarij dari zaman Sayyidina Ali, mereka mencintai Sayyidina Ali karena sebab. Mencintai Sayyidina Ali tidak sepenuhnya. Karena yang dia lihat dari Sayyidina Ali sesuai dengan ambisinya, maka dia dukung Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali tidak lagi memenuhi ambisi mereka, yaitu menyerang Muawiyah, apa yang mereka lakukan? Mereka menusuk Sayyidina Ali di sholat. Nusuk orang lagi sholat, muslim kan? Muslim kan? Bukan muslim, mereka cuma berbagi Islam. Disebutkan Sayyidina Ali habis Quran, yang nusuk habis Quran. Ini akan berulang kembali nanti para hafiz perang. Jadi ini bukan perang PPT dengan teror, ini perang orang yang bertuhan kepada Allah, orang yang punya cinta kasih kepada Allah, perang dengan orang-orang yang tidak punya cinta kasih. Jadi ini perang kita bersama. Maka saya dengan penuh kesadaran itu menyampaikan istilahnya pada kontra narasi, bukan karena saya pengen diundang dari siswa, saya nggak pengen itu, yang kerjaan tetap. Walaupun gaji saya nggak banyak seperti gaji bapak, ibu semua, saya punya idealisme sendiri, pikir pertahankan dan itu membuat kemudian kita kuat tahan. Baru kita paham kenapa Allah mengatakan orang yang cinta Allah berarti ada rahasia cinta kasih dalam hati. Dalam maupun dalam antara ada takut caci orang yang baik. Maka Bapak Ibu buat mohon maaf kalau saya menulis begitu buat hubungan kita kasih keluarga kasih. Tidak dalam hubungan atas bawah. Ya, jangan sampai begitu. Kayak militer dan itu opsi. Kayak strata kantor dengan itu. Ini akan jadi kekuatan besar. Saya yakin dalam waktu 2-3 tahun akan terjadi perubahan besar. Nah, polanya bukan by project. Tapi bahkan di luar time kerjanya dia tetap bekerja. Kawan saya, kerjaan itu atasan. Nanti atasan itu akan bocor. Ada urusan nanti. Kita hanya mengatakan siapa yang berusaha menjaga menyembunyi nikmat bernegara, maka anak-anakku, I'm with you. Saya bersama kalian. Saya akan mendukung program ini. Semampunya. Jika seandainya saya kubur dalam membela itu, insya Allah saya bisa. Maka Bapak Ibu coba niatkan ini. Kita berjihad melawan pemahaman jahat. Maka Bapak Ibu tahu. Dalam tempat lagi lah, kepolisian, TNI, sudah persaingan itu nggak elok, itu kotor. Baik, ayat yang tadi dibaca Subhanallah dan Asra di artinya ini jangan terbatas juga. Ayat ini menyebutkan kata Allah Maha menjelaskan hamba dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Masjid Haram itu artinya mulia. Sesuatu yang mulia banyak tantangannya, bahkan di kota banyak sekali tantangan. Benar? Boleh tarik motor, ranting, nggak boleh begini, itu boleh macam-macam. Ini namanya proses pembersihan supaya orang bersih. Maka dilarang gitu. Coba misalnya kita lagi berobat supaya cepat sembuh, dilarang makan yang makanan. Nah, masjid adalah satu proses mensterilkan orang dari
Kenapa ini? Ya mungkin kalau bahasa BNPB apa? Deradikalisasi. Ya, token itu kerontokan itu ada dua. Di dalam Al-Quran itu ada sifat jamal, ada sifat jalal. Jamal itu lembut, jalal itu tegas. Kalau dia belum betul-betul keluar, maka cukup lakukan proses jamal. Jangan saya hanya ngobrol dan ngopi. Dan saya dengar teman-teman yang menangani kasus ini nggak ada tuh disesatkan, yang ada malah dekat.